Perkenalkan, nama saya Alexa Pasanendra dari kelompok Karya Tulis Ilmiah dengan NIM 2025230008. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Saiful Fitran Juliano, NIM saya 2025230015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyati Butir Syadudin dengan NIM 2025320009. Saya Yohanes Yeriko Octavianto dari Program Studi Teknologi Informasi dengan NIM 2025-23-0028. Semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Farala Bizar dengan NIM 2025-23-0005. Nah, sekarang masuk ke konsep dasar karya ilmiah. Konsep dasar karya ilmiah itu ada 6. Yang pertama, ada keilmiahan. Karya tulis ilmiah itu harus disusun berdasarkan fakta, data, dan teori yang benar. Nah, dan setiap pernyataan atau kesimpulan itu harus didukung oleh bukti yang dapat diverifikasi, bukan berdasarkan opini pribadi semata. Yang kedua, sistematika. Tulisan ilmiah memiliki struktur yang teratur dan logis. Biasanya terdiri dari bagian pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil, dan pembahasan. Sistematika ini bertujuan agar pembaca mudah memahami isi tulisan. Ulang-ulang. Yang ketiga, objektivitas. Penulis harus bersikap netral dan tidak memasukkan unsur emosional atau kepentingan pribadi. Semua pendapat itu harus didasarkan pada fakta dan teori ilmiah. Yang keempat, rasionalitas dan logika. Isi karya tulis ilmiah itu harus dapat diterima akal sehat dan memiliki alur berpikir yang logis, mulai dari perumusan masalah hingga kesimpulan. Yang kelima, bahasa ilmiah. Bahasa yang digunakan itu harus baku, jelas, dan lugas. Jadi, karya tulis ilmiah itu harus menghindari bahasa kiasan, emotif, atau subjektif agar pesan ilmiah itu tersampaikan dengan baik. Dan yang terakhir, ada tujuan ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu harus memiliki tujuan. Untuk apa? Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, lalu untuk memberikan solusi terhadap masalah, serta juga menjadi alat komunikasi antar peneliti dan masyarakat akademik. Nah, secara keseluruhan dari 6 konsep dasar karya tulis ilmiah tadi yang saya sebutkan, itu menekankan pada kejujuran, ketelitian, dan tanggung jawab ilmiah dalam mengemukakan fakta serta menyampaikan hasil penelitian atau pemikiran secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, menyajikan gagasan, temuan, atau solusi suatu masalah secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan menggunakan fakta, data, teori yang sesuai. Karya tulis ilmiah atau yang disingkat dengan KT ini, inti dari semuanya adalah merupakan sebuah produk dari kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah atau menambah ilmu pengetahuan dan kebenaran isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan praktek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama adalah objektif, berdasarkan fakta dan data, bukan pendapat pribadi. Yang kedua, logis, disusun dengan alur berpikir yang masuk akal dan runtut. Yang ketiga, sistematis, memiliki urutan penulisan yang teratur, pendalaman isi, dan kesimpulan. Yang keempat, bahasa baku,
yaitu menggunakan bahasa yang formal, jelas, dan sesuai EYD. Yang kelima itu faktual, isi didukung oleh data, teori, dan hasil penelitian yang dapat dibuktikan. Yang keenam itu adalah kritis dan analitis. Nah, kritis dan analitis itu adalah mengandung pemikiran mendalam dan analisis terhadap masalah atau suatu masalah. Yang ketujuh itu dipertanggungjawabkan. Maksud dari dipertanggungjawabkan itu adalah sumber dan isi ditulis harus jelas dan serta bisa diuji kebenarannya. Nah, berarti itu adalah teksnya itu atau karya tulis ilmiah itu harus bisa diuji dengan sistematis dan ada buktinya dan hasilnya itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh peneliti. Di sini juga ada yang namanya syarat membuat karya tulis ilmiah. Nah, di situ ada beberapa contoh yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu adalah memiliki masalah yang jelas. Nah, masalah yang jelas itu harus ada topik dan permasalahan yang akan dikaji secara ilmiah. Yang kedua itu menggunakan metode ilmiah. Penulisan harus sesuai atau melalui langkah-langkah sistematis seperti pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Yang ketiga, bersifat objektif. Maksud dari kata bersifat objektif adalah tidak dapat dipengaruhi pendapat pribadi semua berdasarkan fakta dan data. Yang keempat adalah bahasa baku dan formal. Digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah EYD sama seperti tadi, tidak emosional dan jelas. Yang kelima itu sistematis dan terstruktur. Tersusun dalam urutan logis, pendahuluan isi, kesimpulan, serta daftar pustaka. Yang keenam itu menggunakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau teori yang dipakai harus berasal dari referensi yang dipercaya seperti buku, jurnal, atau penelitian. Nah, yang ketujuh itu adalah memiliki tujuan ilmiah. Tujuan ilmiah itu adalah ditulis untuk menambahkan pengetahuan, memberikan solusi, atau mengembangkan ilmu-ilmu bukan sekedar opini. Jadi kesimpulan adalah karya tulis ilmiah harus terencana, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Oke, di sini ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah dengan pembahasan yang berlandaskan data dan teori. Makalah umumnya bersifat empiris objektif dari hasil studi lapangan atau kepustakaan yang tidak terlalu mendalam, dan juga sering disajikan dalam kegiatan seminar atau perkuliahan atau tugas. Contoh, ada satu makalah ini yang berjudul Analis Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA kelas 10. Terus yang kedua adalah artikel kimia. Artikel kimia ilmiah adalah karya tulis yang berisi gagasan, temuan penelitian, atau pandangan kritis penulis terhadap suatu topik yang dikaitkan dengan teori yang relevan. Artikel ilmiah biasanya disusun untuk dimuat dalam jurnal ilmiah atau proceeding konferensi dengan kaidah penulisan yang ketat. Contohnya ada artikel yang berjudul Model Prediksi Curah Hujan Menggunakan Jaringan Saraf Tiruan yang diterbitkan di Jurnal Sains dan Teknologi. Ketiga ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang wajib dibuat oleh mahasiswa tingkat sarjana atau S1 sebagai syarat kelulusan dan perolehan gelar sarjana. Skripsi berisi hasil penelitian yang dilakukan penulis, merujuk pada teori-teori yang telah ada dan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah ilmiah. Contohnya ada suatu skripsi yang berjudul Efektivitas Program Pelatihan Keterampilan Komunikasi dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Mahasiswa di Perguruan Tinggi A. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Yohanes. Saya akan
melanjutkan penjelasan dari contoh-contoh karya ilmiah. Yang keempat adalah tesis, karya tulis ilmiah yang wajib dibuat oleh mahasiswa program magister atau S2. Pembahasan dalam tesis lebih mendalam dibandingkan skripsi, berfokus pada pengembangan atau pengujian teori yang sudah ada, pada umumnya menghasilkan pengetahuan baru dari penelitian individual yang komprehensif. Contohnya, pengembangan model penilaian kinerja dosen berbasis kompetensi inti dengan pendekatan balance scorecard. Yang kelima ada disertasi atau S3, karya tulis ilmiah tertinggi yang wajib dibuat oleh mahasiswa program doktor atau S3 sebagai syarat perolehan gelar doktor. Disertasi berisi penemuan baru yang teruji dan orisinal dalam disiplin ilmu tertentu. Tuntutannya sangat tinggi, harus menghasilkan kontribusi signifikan pada ilmu pengetahuan. Contohnya, konstruksi teori baru mengenai integrasi budaya lokal dalam kurikulum pendidikan dasar di era digital. Yang keenam ada kertas kerja atau work paper, serupa dengan makalah tetapi dengan analisis yang lebih mendalam, tajam, dan komprehensif. Kertas kerja seringkali disusun sebagai bahan presentasi dalam seminar atau lokarya oleh para ilmuwan atau pakar, dan kadang digunakan untuk pengambilan kebijakan. Contohnya kertas kerja, analisis kebijakan fiskal dalam menghadapi resesi global tahun 2026. Yang ketujuh ada paper. Di kalangan mahasiswa, istilah ini sering digunakan untuk tugas kuliah berupa karya tulis ilmiah yang lebih singkat dan padat daripada makalah atau skripsi. Penulisannya mengikuti sistematika artikel atau makalah, tetapi cakupannya lebih terbatas. Contohnya, paper singkat mengenai kajian literatur tentang dampak kecerdasan buatan dalam industri kreatif. Istilah paper juga bisa merujuk secara umum pada artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, terutama dalam konteks konferensi atau conference paper. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Zain. NIM saya 2025 320005. Saya dari Fakultas Teknologi Kelautan.